Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan bahagia. Jangan lupa untuk selalu bersyukur pada Allah dengan taat beribadah kepadanya ya. Ya, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya, itu adalah gambar cover buku tentang otot manusia. Jadi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, mampu membuat cover buku. Kemudian yang kedua, dapat menyebutkan fungsi otot. Yang ketiga, dapat menyebutkan jenis-jenis otot pada manusia. Yang keempat, dapat menyebutkan cara memelihara kesehatan otot. Buku yang bagus tentunya dengan cover yang menarik, dan cover tersebut mewakili isi dari bukunya. Nah, untuk menghasilkan cover buku yang baik, kita harus benar-benar memahami isi dari bukunya lebih dulu. Setelah itu, baru kita bisa menentukan desain backgroundnya atau latarnya. Ada dua macam desain cover. Yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisannya sederhana. Contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua, cover penuh warna dan gambar. Contohnya seperti ini. Otot memiliki peran yang penting dalam setiap gerak manusia, sama halnya dengan tulang. Anggota tubuh kita itu bergerak karena digerakkan oleh otot. Otot bekerja dengan cara berlawanan sehingga menimbulkan suatu gerakan. Otot yang satu berkerut atau berkontraksi, jadi sedikit menegang, sedangkan otot yang lainnya itu memanjang atau relaksasi. Fungsi dari otot manusia antara lain yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, kemudian memegang dan mengangkat. Kemudian fungsi yang kedua adalah menggerakkan jantung. Jadi jantung manusia itu berdetak setiap saat itu karena ada ototnya. Kemudian yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat baik itu nutrisi maupun oksigen. Jadi otot itu kaitannya bukan hanya tentang kekuatan saja. Otot pada tubuh manusia itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama otot polos. Otot polos itu adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh saraf tidak sadar atau saraf otonom. Jadi otot polos itu bekerjanya secara terus-menerus dan tidak mudah lelah. Otot polos ini dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Otot polos itu dapat ditemukan dalam organ pencernaan dan pembuluh darah. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik itu otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan, sehingga sering disebut juga dengan otot rangka. Kenapa dinamakan lurik? Karena terdapat sisi gelap dan sisi terang yang berselang-seling secara melintang maupun bergaris. Dan irisan melintang otot ini memperlihatkan beribu-ribu serabut otot. Otot lurik itu lebih lelah karena adanya penumpukan asam laktat pada sel-selnya. Beda ya, kalau tadi otot polos itu tidak mudah lelah, sedangkan otot lurik itu mudah lelah. Kemudian pergerakan otot lurik itu berasal dari sinyal motorik
yang berasal dari otak dan bersifat sadar, jadi bukan secara refleks. Dan otot lurik tersebut bekerjanya secara sadar. Otot ini terdapat pada hampir keseluruhan dari tubuh manusia. Contohnya, otot bisep dan trisep pada lengan atas. Ini disebut dengan otot lurik. Kemudian yang ketiga, otot jantung. Otot jantung itu hanya terdapat pada organ jantung saja. Dan cara kerjanya dari otot jantung itu adalah secara terus-menerus tanpa berhenti dengan irama yang tetap dan tidak dipengaruhi oleh kesadaran dan tidak mudah lelah. Jadi otot jantung itu terus-menerus tidak berhenti sama sekali dan iramanya pun tetap, ya. Dan ini juga kerjanya tidak dipengaruhi oleh kesadaran, mirip dengan otot polos. Dan otot jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pernahkah kalian itu mengalami kram? Ya, kram itu merupakan peristiwa menegangnya otot dengan kuat dan secara tiba-tiba. Salah satu penyebab dari kram itu adalah kelelahan pada otot atau penggunaan otot yang berlebihan. Untuk menghindari kram atau cedera otot lainnya, sebaiknya melakukan pemanasan sebelum menggunakan otot untuk bergerak. Jadi, ada banyak gerakan yang dapat dilakukan oleh otot. Misalkan meluruskan anggota badan, kemudian membengkok, mengangkat, dan sebagainya. Jadi, peran dari otot bagi tubuh kita itu sangat penting. Tapi kita seringkali mengabaikannya dan tidak memperhatikan kesehatan dari otot kita. Oleh karena itu, sering terjadi kram, kemudian nyeri otot, ataupun cedera otot yang cukup menyakitkan. Jadi, bagaimana cara kita menjaga kesehatan otot? Ya, yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot kita diantaranya yang pertama, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jadi, cairan itu dapat membantu otot untuk melemas setelah berkontraksi dan juga melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. Kemudian yang kedua, melakukan peregangan. Jadi ini sering kita lakukan untuk aktivitas-aktivitas yang memanfaatkan kerja otot. Misalkan olahraga, kemudian berlari, berjalan jauh, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Kayak angkat beban pun para olahragawan itu juga bertahap dari beban yang sedikit kemudian sampai ototnya menyesuaikan baru kemudian ke beban yang berat. Cara yang keempat itu dengan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi bagi otot. Contohnya putih telur, susu, ikan tuna, brokoli, bayam, dan sebagainya. Jadi Allah sudah menganugerahkan banyak hal kepada kita untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian yang kelima, melakukan latihan secara rutin. Contohnya, kita bisa jogging setiap hari, bersepeda, kemudian nge-gym, dan sebagainya. Yang keenam, meringankan nyeri otot ketika kita mengalami cedera atau mengalami kram, yaitu dengan menggunakan krim khusus untuk otot. Jadi Allah itu sudah menciptakan tubuh kita itu sangat kompleks dan rinci. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menduplikat manusia. Seperti yang disampaikan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 14 yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan LK-nya, sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar meskipun
meskipun kita belum bisa tatap muka secara langsung. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi soli-solihah. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.